Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 5. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Pak Guru sampaikan materi pada hari ini, kita awali dengan bacaan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi minggu yang lalu, masih di dalam surat Al-Kafirun. Baik, dipersiapkan di Quran hadisnya ya, dengan juga membawa ballpoint anak-anak ya, jangan lupa untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting. Baik, Pak Guru mulai belajar di halaman 2. Kemarin anak-anak sudah menghafalkan surat Al-Kafirun. Hari ini kita belajar apa sih yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Sebelumnya kita baca dulu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku lah agama. Itu tadi arti dari surat Al-Kafirun. Isi kandungannya adalah kira-kira anak-anak dari arti tadi anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira surat Al-Kafirun itu mengenai apa? Ada yang tahu simpulannya? Iya, tepat sekali, tentang toleransi antar umat beragama. Jadi di surat Al-Kafirun itu diberikan kebebasan mau memeluk agama apa dan apa, itu ada kebebasan, saling menghormati. Itu inti dari surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjut di halaman 3 anak. Isi kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Garis bawahi. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Tergolong surat-surat Makkiyah. Kenapa kok digolongkan surat Makkiyah? Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sesudah surat Al-Maun. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya orang-orang kafir. Jadi Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Nah, ini cerita sebelum surat Al-Kafirun diturunkan. Perhatikan anak. Orang-orang kafir Quraisy sangat cemas menyaksikan perkembangan dakwah Rasulullah SAW bertambah pesat dan banyak diterima oleh masyarakat. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Jadi pada zaman itu
sebelum surat Al-Kafirun diturunkan, ya, Islam kan sudah ada. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Dan orang Quraisy masih dengan kepercayaannya, yakni menyembah berhala. Lama kelamaan, waktu demi waktu, hari demi hari berjalan, orang-orang kafir Quraisy juga ada yang tertarik untuk masuk Islam. Semakin hari semakin banyak. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai cemas, yang masih menyembah berhala mulai cemas. Kenapa? Iya, takut berhala sesembahannya tidak ada yang menyembah lagi. Akhirnya orang kafir Quraisy tadi, ya, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan ide supaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bekerja sama dengan orang kafir. Jadi orang kafir Quraisy tadi mengajak Nabi Muhammad kerjasama. Kerjasamanya seperti apa? Perhatikan. 1 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya menyembah berhala. Setahun kemudian mereka menyembah Allah. Demikian seterusnya. Jadi orang kafir Quraisy tadi ngajak kerjasama. Pak Guru, misalkan, ya, Nabi Muhammad beserta orang-orang Islam lainnya diminta untuk menyembah berhala 1 tahun. Ikut orang-orang Quraisy. Kemudian 1 tahun berikutnya orang-orang kafir Quraisy dan Nabi Muhammad ikut kembali menyembah Allah. Jadi ada kayak kerjasamanya gitu anak-anak. Orang Islam diajak ikut nyembah berhala. Orang Quraisy yang nyembah berhala juga ikut nyembah Allah. Tapi gantian. Ini kira-kira Nabi Muhammad mau apa tidak dengan ajakan kerjasama orang kafir Quraisy ini anak-anak? Iya, tidak mau. Perhatikan, kita lanjutkan. Untuk menjawab dan menolak ajaran orang kafir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada mereka. Nah, inilah baru Allah menurunkan surat Al-Kafirun supaya disampaikan kepada orang-orang Quraisy dan juga orang Islam. Yang intinya adalah, nih, bisa dilihat di halaman 3, nah, pokok-pokok isi kandungan surat Al-Kafirun. Jadi ada berapa pokok itu? Ya, ada 4. Yang pertama, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kata selain Allah untuk disembah. Jadi Tuhannya umat Islam dan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. 2. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi ajakan orang kafir Quraisy tadi ditolak oleh Nabi Muhammad. Sembahan orang Islam itu ya Allah. Kalau diajak nyembah berhala, ya tidak mau. Lanjut. Yang ketiga, agama Islam serta ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diyakini benar itu adalah agama Islam. Lanjut. Orang Islam wajib mempertahankan keimanan dan keislamannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Jadi kalau sampean anak-anak, ya, diajak ikut nyembah selain Allah, ya jangan mau. Apapun keadaannya. Bahkan kalau lebih frontal, ya, taruhannya adalah nyawa. Kita tidak boleh nyerah. Tetap harus Islam, nyembah Allah, diajak nyembah berhala, diajak nyembah patung, diajak nyembah matahari, tidak boleh, tidak mau kita. Tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi inti dari surat Al-Kafirun. Kira-kira anak-anak bisa dipahami anak-anak, ya? Iya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pelajaran Pak Guru. Walaupun dalam situasi seperti ini kita harus semangat, ya. Apapun keadaannya kita harus semangat belajar. Yang penting anak-anak juga semangat belajar. Pak Guru juga akan semangat belajar bersama. Baik,
Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti ada tugas yang harus sampean kerjakan ya. Nanti ada Pak Guru berikan tugas yang tertera di keterangan video tersebut. Jadi nanti anak-anak bisa membacakannya. Langsung ditulis di buku tulis. Setelah ditulis di buku tulis, seperti biasanya difoto, kemudian apa? Iya, dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru. Jangan lupa diberi nama lengkap, nomor absen dan kelas. Baik, Pak Guru akhiri pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.